Jadi usaha itu ataupun toko ataupun warung usahamu mendadak sepi. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini sementara kalian kurang pengetahuan terhadap hal-hal begitu? Nah, teman-teman semuanya, banyak kasus yang saya tangani terlebih usaha yang sepi tiba-tiba ya. Usaha itu sepi tiba-tiba. Ya, yang biasanya taruhlah 10 pembeli, tiba-tiba hanya satu pembeli tanpa sebab. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua sepi karena ditutup. Ya, ditutup usaha itu sehingga pelanggan-pelangganmu yang biasa belanja atau beli tiba-tiba melihat usahamu tutup dilihatnya padahal kau buka. Itu hal yang menjadi bahan pertanyaan. Kenapa bisa begitu? Itu dikarenakan adalah mantra penutup ya, ataupun jin, ataupun sihir, ataupun santet yang disuruh tegak-tegak di depan tokomu ataupun warung ataupun usahamu, sehingga ketika orang datang untuk belanja atau membeli ke tokomu sudah seperti biasa dia membeli, ataupun pembeli-pembeli baru datang tidak melihat tokomu. Itu juga banyak dialami orang-orang di luar sana. Dan juga teman-teman semuanya, usaha atau toko itu menjadi korban, ya, korban pesugihan orang, ya, korban pesugihan orang atau lawan ataupun saingan. Ya, walaupun produk yang kau jual tidak sama dengan produk sainganmu, tetapi karena dia ingin menguasai perputaran uang di sana dan agar orang-orang yang ada di sekitar sana hanya mengarah ke satu titik ataupun ke orang yang melakukan pesugihan, menutup usaha orang. Nah, kemudian contoh kasus. Biasanya dukun ataupun orang pinter lah dibilangnya yang disewa oleh pelaku-pelaku sihir untuk menutup usaha orang, biasanya dia akan berdiri di seberang ya, sambil mengamati atau memandang terus usahamu dari seberang, dilihatnya terus sambil dia membacakan mantra atau sesuatu mengarah ke titik usahamu, sehingga usahamu itu pelan tapi pasti akan mengalami kemerosotan dari segi omsetnya. Nah, kemudian ya, sepi kenapa? Karena adanya buhul sihir yang diletakkan di halaman toko atau usahamu. Jadi selain hanya mantra, ya, mantra ritual, dia juga akan memberikan semacam benda di halaman usahamu. Ya, benda ataupun air siraman kembang disiramkan di halaman usahamu, atau taburan beras ya, beras kuning itu. Kemudian tanah-tanah atau tanah-tanah kuburan ya, dilempar di halaman usahamu, ataupun batu-batu kecil yang berasal ataupun pasir yang berasal dari kuburan-kuburan keramat. Nah, teman-teman semuanya, apalagi ke sihir ini ataupun santet yang membuat usaha sepi ini, apalagi cirinya itu hawa di tokomu itu atau usahamu itu hawanya nggak enak. Kadang bau-bau muncul, bau bunga lah, bau kemenyan lah, bau-bau yang tidak enak lah dan tidak biasa di dalam hidung kita ya. Bau-bau yang membuat kita tidak nyaman, dan ini berasal dari benda-benda sihir tadi yang ada di halaman usahamu. Nah, bagi orang-orang yang kurang pengetahuan, dia tidak akan mengerti hal-hal begini dan menganggap cuek. Nah, mungkin omset sepi karena perputaran ekonomi lagi sepi. Ya, mungkin begitu logika berpikir bagi orang yang tidak ada pengetahuan arah ke situ. Tetapi dengan yang saya sebutkan tadi, itu juga menjadi barometer atau ukuran bagi orang-orang yang terkena sihir seperti ini, yang usahanya ditutup ataupun tokonya ditutup ya, ataupun muncul
bau-bau tidak enak di dalam tokomu atau usahamu ataupun di halaman usahamu. Nah, saya hadir memberikan solusi kepada kalian semuanya. Ya, saya hadir memberikan solusi kepada kalian. Nah, sihir tadi itu kan memakai sarana. Ya, sarana atau benda, baik kecil ya maupun besar, tapi ukurannya kecil itu rata-rata. Nah, media yang dia gunakan tadi, sarana yang dia gunakan tadi berupa air siraman kembang, air mandian mayat atau apapun namanya. Ya, kalaupun ada kalian dapat, ambil bendanya dan bakar. Ya, ambil bendanya dan bakar. Kemudian ada juga benda-benda lain sebagai pengantar sihirnya, itu puntung-puntung rokok. Ya, puntung-puntung rokok dilemparkan ke halaman usahamu. Padahal tidak ada yang merokok di situ. Adapun orang merokok di situ beda rokoknya. Tapi puntung-puntung rokok itu yang tidak lazim dilemparkan ke halaman usahamu, ambil dan bakar. Itu adalah media ataupun benda sebagai sarana mengantarkan sihirnya atau mengantarkan setannya. Nah, pertanyaannya, apakah benda itu dibuang, sihirnya, setannya tetap ada? Tetap ada di situ. Ya, setannya tetap ada di situ, teman-teman. Nggak pergi dia. Walaupun bendanya kau bakar, terkecuali ya, karena dia ada mantra di situ, mantra pengikat namanya. Kecuali kau membersihkannya. Jadi saya hadir untuk memberikan solusi kepada kalian semuanya. Ini solusinya agar usahamu kau bersihkan atau bersih dari sihir ataupun roh-roh jahat ataupun jin ataupun mantra-mantra jahat yang membuat usahamu menjadi seram dan hawanya tidak enak. Nah, ini solusinya teman-teman, yang saya bilang minyak versi 6 Banglung untuk membersihkan dan menghancurkan sihir itu kepada rumah-rumah atau halaman rumah ataupun halaman toko yang ditutup oleh sihir atau santet. Jadi minyak versi 6 ini teman-teman menghancurkan sekaligus mengembalikan sihir itu kepada pelaku atau pemiliknya. Ya, caranya menggunakannya teman-teman. Ambil air di ember ya, ember yang bisa diangkat-angkat itu. Ambil air di ember, kemudian masukkan air ke dalam, masukkan garam kasar 2 sendok ke dalam, dan masukkan minyak versi 6 ini 3 sendok ke dalam, aduk. Kalau kau punya agama, ya berdoa kau sesuai dengan agamamu, dan niatnya apa? Menghancurkan sihir itu dari halaman usahamu dengan sarana minyak ini. Kemudian siramkanlah itu di halaman usahamu ini, toko ini, sore hari. Ya, sore hari siramkan. Pagi juga bisa. Ya, siramkan. Rutinlah kau. Ya, selama seminggu. Ya, makin banyak lebih bagus. Ya. Nah, teman-teman semuanya, kau jangan terkejut nanti. Ya, ketika kau menyiramkan ini, terkadang ada muncul asap, gitu. Jangan kau heran. Dan terkadang juga akan keluar namanya benda-benda sihir tadi yang tidak lazim di halaman usahamu. Contoh, banyak paku-paku di halaman tokomu atau usahamu. Ya. Kemudian ada kayak benda-benda kayak tusuk-tusuk konde. Ya. Ataupun ya, keluar bungkusan-bungkusan kecil. Kau jangan takut dan jangan heran. Kumpul dan bakar. Nah, kegunaan dari minyak versi 6 ini adalah untuk menghancurkan jinnya, ya, kegaiban sihirnya. Itu kegunaan minyak versi 6 ini. Ya. Dan teman-teman semuanya, kalau kalian mau atau tertarik dengan minyak versi 6 ini, solusi yang saya berikan terhadap usaha dan rumah yang ditutup sihir ataupun roh-roh jahat, silakan chat aja di samping judul, ada nomor WhatsApp admin di situ. Chat saja kalau kalian tertarik dan ingin memilikinya, ya. Chat saja di situ. Ya, teman-teman semuanya. Dan minyak versi 6 ini tidak ada pantangannya, nggak ada pantangannya. Ya, tidak ada pantangannya. Dan besok saya akan bikin juga video bagaimana minyak versi 6 ini juga digunakan untuk badan. Ya, badan yang diganggu oleh sihir ataupun santet atau teluh dan guna-guna ataupun pelet. Nah, teman-teman semuanya, kalau ada yang tertarik dengan minyak versi 6 ini, silakan chat saja di samping judul. Ya, ada nomor WhatsApp di situ. Ya, kalau tertarik ya, tidak tertarik juga apa-apa. Ya. Baik teman-teman semuanya, saya juga membuka yang namanya ruang
konsultasi. Bila ada orang-orang yang baru menemukan channel saya dan pengen konsultasi tentang sakit yang dialaminya, silakan chat di samping judul nomor WhatsApp admin, chat saja di situ keluhanmu, tidak usah telepon, chat saja. Ya. Kemudian sampaikan keluhanmu dengan bahasa yang sopan. Tidak dipungut biaya atau bayaran ataupun mahar, gratis. Tetapi kalau sudah saya simpulkan sakitmu akibat terkena sihir atau santet atau termakan, paling saya menawarkan obatnya ataupun penawarnya. Itu pun kalau kau tertarik. Nggak tertarik juga tidak apa-apa. Baik semuanya, saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih dan sehat selalu. I love you. Bye bye.